Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Binani Veronica, bisa dipanggil Ibu Hani. Ibu guru PLP dari UM Metro, Prodi Pendidikan Biologi, sekarang semester 7. Alamat rumah Punggur Ninggalrejo. Dari perkenalan Ibu, ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau nggak ada, sebelum kita mulai pelajaran, kita doa dulu ya. Sekarang kita masuk ke materi apa? Udah dibaca belum materinya yang Ibu share? Udah, Bu. Apa? Materinya tentang? Belum semua, Bu. Ruang lingkup biologi. Udah kelihatan belum? Udah, Bu. Udah, Bu. Udah, Bu, udah. Ruang lingkup biologi ya. Nah, kita belajar dari cabang-cabang biologi, manfaat mempelajari biologi, ada metode ilmiah sama sikap ilmiah. Yang pertama ada cabang biologi, yaitu ada beberapa ya. Dari morfologi, dia itu cabang biologi yang mengaji tentang penampakan atau bentuk luar tubuh makhluk hidup. Selanjutnya anatomi. Anatomi itu mempelajari struktur dalam tubuh makhluk hidup. Selanjutnya fisiologi. Fisiologi itu mempelajari fungsi alat tubuh makhluk hidup. Selanjutnya histologi. Dia mempelajari susunan dan fungsi jaringan tubuh makhluk hidup. Selanjutnya sitologi. Dia mempelajari tentang struktur dan fungsi sel. Selanjutnya genetika, dia mempelajari sifat keturunan beserta seluk-beluknya. Selanjutnya embriologi, dia mempelajari perkembangan zigot sampai fetus atau janin serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Selanjutnya tetratologi, dia mempelajari cacat perkembangan pada embrio. Selanjutnya ada patologi. Nah, dia mempelajari penyakit dan pengaruh pada organisme. Selanjutnya ada endokrinologi. Nah, dia mempelajari tentang hormon. Selanjutnya dia ada cabang ekologi. Dia mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Selanjutnya ada cabang taksonomi. Dia mempelajari tentang pengelompokan makhluk hidup. Selanjutnya zoologi, mempelajari tentang dunia hewan. Selanjutnya ada botani. Botani itu mempelajari dunia tumbuhan. Mikrobiologi, dia mempelajari tentang mikroorganisme atau jasad renik. Selanjutnya ada entomologi. Nah, dia mempelajari tentang serangga. Selanjutnya ornitologi, dia mempelajari tentang burung. Selanjutnya mikologi, dia cabang-cabang biologi yang mempelajari tentang jamur. Selanjutnya ada bakteriologi, dia mempelajari tentang bakteri. Dan terakhir ada virologi, dia mempelajari tentang virus. Nah, di sini ada manfaat mempelajari biologi ya, manfaat bagi diri sendiri, manfaat bagi lingkungan, masa depan, dan bagi kehidupan manusia. Bagi diri sendiri itu membantu mengenalkan diri sebagai makhluk hidup dan membantu mengenal dengan lingkungannya. Nah, selanjutnya memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang diri sendiri. Jadinya kita memiliki pemahaman yang lebih tentang diri sendiri, misalnya sebagai dasar untuk mencegah penyakit, mengetahui gejala penyakit, dan lain-lain. Dan memiliki pengetahuan untuk menjaga sumber daya alam hayati bagi pemenuhan kebutuhan manusia secara optimal. Selanjutnya ada manfaat bagi lingkungan sebagai pengetahuan dasar untuk memelihara kualitas dan kelestarian lingkungan. Contohnya ada mencegah kerusakan lingkungan, mendaur limbah, dan lain-lain.
Selanjutnya ada pengetahuan dasar untuk melakukan konservasi atau pelestarian sumber daya hayati agar tidak punah. Nah, bagi masa depan bangsa ada untuk melakukan diversifikasi pemanfaatan sumber daya alam dalam rangka ketahanan pangan bangsa. Selanjutnya ada memiliki pengetahuan untuk pengembangan iptek berbasis biologi untuk meningkatkan derajat kehidupan bangsa seperti penguasaan iptek di bidang kedokteran, pertanian, industri, pangan, dan sandang. Nah, bagi kehidupan manusia itu ada di bidang kedokteran dan kesehatan. Contohnya itu ada penemuan antibiotik dan sekarang ada penemuan vaksin. Nah, di bidang pertanian itu ada penemuan bibit unggul dan pembuatan pupuk organik. Di bidang peternakan dan perikanan itu penemuan berbagai varietas hewan unggul melalui persilangan dan inseminasi buatan. Sedangkan di bidang industri itu ada pemanfaatan mikroorganisme ya, seperti ini jamur atau bakteri. Contohnya pembuatan nata de coco, tempe, yogurt, dan lain-lain. Di bidang farmasi itu penemuan berbagai obat untuk penyakit. Nah, selanjutnya ada metode ilmiah dalam studi biologi. Ini dari yang pertama itu yang harus dilakukan itu memilih atau merumuskan masalah. Yang kedua, mengumpulkan data. Yang ketiga, merumuskan hipotesis. Yang keempat, melakukan penelitian atau eksperimen. Yang kelima, analisis data. Yang keenam, menarik kesimpulan. Yang ketujuh itu pelaporan atau publikasi. Metode ilmiah ini harus beruntun ya, dari memilih masalah atau merumuskan masalah sampai pelaporan. Nah, selanjutnya sikap ilmiah. Di sini ada 10, yaitu mampu membedakan antara opini dan fakta, memiliki rasa ingin tahu, peduli lingkungan, jujur terhadap fakta, terbuka dan fleksibel. Yang keenam, berani mencoba. Yang ketujuh, berpendapat secara ilmiah dan kritis. Yang kedelapan, bekerja sama. Yang kesembilan, ulet dan gigih. Yang kesepuluh, bertanggung jawab. Untuk materi yang Ibu sampaikan sekian. Ada bagi anak yang ingin bertanya, Ibu persilakan. Materi yang lebih lengkap bisa dibaca di buku bahan aja ya, Ibu share di grup ya. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, Ibu nggak share. Di materi yang Ibu share itu ada soal. Nah, kelihatan belum? Kelihatan, Bu. Kita jawab bareng-bareng ya. Satu, cabang biologi yang mempelajari sel organisme apa? Sel, tentang sel. Histologi. Apa? Citologi. Ya, histologi ya. Kalau zoologi tentang zoo. Biologi. Kalau zoo, Tentang dunia hewan. ya. Dunia hewan. Kalau dunia tumbuhan apa? Rumput. Kalau dunia tumbuhan apa cabangnya? Botani. Botani, Bu. Yang kedua, seorang ilmuwan melakukan rekayasa genetika untuk membuat bibit unggul, tanaman, pohon kekeringan. Hal tersebut merupakan manfaat biologi bagi diri sendiri, bidang pertanian. Oke. Yang C ya, pertanian. Yang ketiga, untuk memecahkan masalah yang timbul dengan metode ilmiah, langkah-langkah yang pertama harus dilakukan adalah langkah pertama, Menemukan masalah
Merumuskan masalah. Ya, merumuskan masalah. Selanjutnya, cabang biologi yang mempelajari bakteri. Bakteri apa? Bakteriologi. Bakteriologi. Sikap ilmiah yang harus dimiliki seseorang yaitu Jujur Bertanggung terhadap jawab dan gigih. bertanggung jawab Yang pula gigi. ya, A. yang A. Oh, A. Oke, A. Oke. Udah bisa ya jawabnya ya. Ya. Insya Allah. Dari materi yang Ibu sampaikan, ada yang ingin ditanyakan? Ada yang Enggak, ditanyakan? Bu. Enggak ada ya. Kalau nggak ada, mau Ibu akhiri nanti, tapi ada tugas ya. Ibu kirim di grup. Oke. Oke, Bu. Nanti ngerjain soal ya. Ya, Bu. Ngumpulnya WA Jafar ke Ibu. WA pribadi ke Ibu. Oke. Untuk mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Doa mulai. Berdoa selesai. Sebelumnya, Ibu ucapkan terima kasih. Apabila ada kekurangan maupun salah perkataan, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya. Ya Bu, sama-sama. Bu.